Video ini saya bikinkan untuk teman-teman yang kemarin menanyakan untuk stok dari gejluk Pasopati yang ada di kita. Sekarang kita sudah ready, cuma ada di 3 unit, sisa 2 untuk unitnya. Unitnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaikan Shop, dan kali ini saya bakal memperlihatkan untuk unitnya sesuai yang ada di awal video tadi ya. Unitnya seperti ini, gejluk Pasopati. Ini terlihat banget tulisannya Pasopati yang ada di tulisan di chambernya ya. Ini unitnya pakai tabung kuningan, modenya 25. Masuk ke unit-unit dengan ukuran-ukuran tabung gede ya, untuk bagian dari kalau model gejluk. Dan sekarang untuk kelengkapannya itu seperti ini. Ada peredam, ini peredam bawaannya seperti biasa untuk unit Pasopati. Baik yang PCP maupun yang gejluk, rata-rata untuk bagian peredamnya itu seperti ini. Ya saya pernah punya sebelum jebol. Sekarang ada lagi satu, cuma ini punyanya unit Pasopati ini tadi. Untuk bagian kelengkapan yang lainnya ada bagian dari tali sandang, tertulis sangat jelas dari tulisannya ya, Pasopati. Tuh. Ada juga dari spare partnya, ini spare part sealnya. Serta ini ada pendorong besi valve-nya ya. Ya, ini keliru tadi. Untuk bagian dari yang itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba bahas ya. Sebenarnya untuk pembahasannya itu nggak terlalu rumit untuk unit gejluk Pasopati ini, karena untuk bagian dari spesifikasinya itu sudah tertulis di bagian kardusnya. Nah seperti ini. Jujur saja ya, ini sudah sangat membantu untuk bagian dari spesifikasi di unit Pasopati gejluk ini. Kalau tertulis di sini dia itu pakai ukuran pipa yang ukuran 25. Ada 2 model, ada yang ukuran 22, ada juga yang 25. Cuma yang kita sekarang ready itu di ukuran 25, ukuran gede untuk bagian dari tabungnya. Pastinya untuk bagian dari bahannya pakai bahan kuningan untuk unitnya. Oke, kelihatan banget ya, gede banget untuk bagian dari tabungnya ini. Lihat, ini sudah siap untuk bagian dari kuplernya. Jangan sampai hilang ya buat tutupnya ini ya. Oke, kuplernya sudah kepasang, jadi untuk penggunaan unit gejluk Pasopati ini sudah sangat cocok banget kalau teman-teman pengen andalkan di pengisian PCP. Karena untuk gejluk rata-rata sekarang lebih mengandalkan PCP ya daripada pengisian manual seperti ini. Ya, lebih menghemat waktu pastinya dan lebih memudahkan ke penggunanya untuk penggunaan yang PCP. Kalau pengisian tetap di 2500 PSI, buat manonya ada di bagian bawah. Nah, ada di bagian bawah seperti ini. Jadi untuk pengisian nanti teman-teman sambil ngecek juga. Paling enak nanti cariin tatakan untuk pengisiannya kayak gini. Ditaruh gini, tek. Nah, posisi manu bisa diarahkan ke bawah maupun di samping, tinggal kita isi. Kalau pakai kompresor enak sih, lebih enak pakai kompresor daripada penggunaan pompa. Iya, saya merasakan seperti itu karena kita membutuhkan kecepatan, maka dari itu saya pakai kompresor daripada untuk penggunaan pompa. Kalau penggunaan pompa kita sandarkan di lantai seperti ini saja sudah cukup untuk pengisiannya. Ya nggak perlu ada sebuah alat-alat tambahan. Kalau pakai kompresor kan enaknya dia itu tinggal harus ditatakan, nyalain dikit, habis itu kita nyalain untuk bagian dari kompresornya, nunggu manunya naik, dan pastinya sudah enak. Oke ya. Tabung pakai ukuran 25 untuk bagian dari diameternya. Tabung gede untuk bagian dari keluarga gejluk masuk tabung-tabung gede ya untuk unit ini ya. Untuk bagian dari ketebalannya dia 2 mili. Kok tahu Bang? Di sini ada tulisannya soalnya. Nah, di sini tertulis 2 mili untuk tebal pipanya. Pipa tabung penyimpanannya itu tebalnya di 2 mili mana tadi? Nah, di 2 mili, maksimal di 2500 PSI di bawahnya. Oke ya. Akan membantu terutama di video saya. Untuk bagian dari laras, unit ini masih pakai laras kecil. Larasnya itu di laras panjang 60. Dan untuk bagian dari OD-nya dia pakai OD 8. Coba kita cek untuk bagian dari bahannya. Oh, nongol banget di sini. Dia pakai bahan seamless untuk bagian dari larasnya. Iya, rata-rata sekarang pakai seamless teman-teman untuk bagian dari laras. Jadi kalau teman-teman seumpama seperti kemarin itu ada yang menanyakan untuk ketersediaan stok unit senapan yang pakai laras kuningan, saya jawab kemarin adminnya itu jawab ke saya apakah ada. Saya jawab untuk rata-rata sekarang di bagian laras yang digunakan di senapan angin, penggunaannya itu di bagian seamless semuanya, hampir rata semuanya. Untuk penggunaan kuningan itu nanti bisa dihitung, atau mungkin kalau teman-teman pengen order yang
laras kuningan, nanti inden, bisa inden untuk bagian dari penggunaan laras. Itu nanti pembelian laras sih sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat dua laras, pakai yang laras kuningan maupun pakai yang laras yang seamless. Untuk bagian dari alurnya nanti teman-teman juga bisa request untuk bagian dari alur kuningannya, tapi rata-rata ya penggunaan di 12 sih sebenarnya. Sebenarnya untuk yang kuningan itu bisa kita buat di alur 6 itu bisa, cuma ya rata-rata ke penggunaan di alur 12 untuk penggunaannya ya. Untuk bagian dari visir seperti biasa karena dia model gejluk, untuk dari Pasopati dia pakai visir yang gede untuk bagian depan. Ini ada baut, salah satu baut kecil yang difungsikan sebagai pengait di bagian larasnya. Ini kalau teman-teman pengen lepas laras, baut pengaitnya ini dibuka, dikendorin yang di sini ya. Habis itu yang di bagian ya cuma itu aja sih sebenarnya. Ya, cuma ini saja. Ini di bagian sininya dikendorin. Habis itu nanti bakalan ada baut kecil dua, kiri kanan yang ada di bagian sini sebagai pengunci larasnya. Jadi kalau teman-teman pengen buka laras, ada 3 step buka sini, kiri, kanan, maupun yang kiri dulu. Dan juga untuk bagian dari depan, step yang kedua. Setelah itu bisa teman-teman keluarkan untuk bagian dari larasnya. Mudah untuk bagian dari pergantian larasnya ya. Untuk bagian dari model pemasukan mimisnya dia pakai single shoot, model single shoot yang full atas. Jadi untuk bagian dari dudukan tempat mimisnya, jalannya mimis itu dia masih kelihatan banget dan pastinya memudahkan buat teman-teman untuk pengisiannya. Tinggal naruh sini, habis itu majuin untuk bagian dari lontoknya. Iya, cuma gitu untuk bagian dari penggunaannya. Oke, karena ini tadi sudah saya kokang, coba saya tes untuk bagian dari suaranya ya. Masuk ke kategori ke sedang ya untuk bagian dari suaranya ya. Karena untuk penggunaannya dari unit ini tuh bisa digunakan di penggunaan medium, mungkin bisa juga merambah ke big game. Coba kita tes untuk bagian dari tracknya ya. Ya, mentok di 5 kali tarikan track untuk unit ini. Bisa teman-teman andalkan untuk penggunaan big game. Unit ini kayaknya sudah ngatasi untuk unit gejluk dari Pasopati, karena rata-rata untuk Pasopati itu lebih terkenal di penggunaan big game ya. Baik yang penggunaan PCP maupun yang gejluk memang terkenal di bagian big game-nya sih kalau Pasopati. Iya, terutama yang PCP pakai monel. Pasopati kan punya PCP monel yang untuk bagian dari desainnya itu dia gahar banget. Kita dulu pernah ada, cuma sekarang itu kita nggak pernah meredikan lagi karena untuk permintaannya juga sedikit. Untuk bagian dari PCP yang Pasopati. Dan ini kita coba lagi untuk bagian dari Pasopati yang gejluk karena kita masih penasaran untuk penggunaan yang gejluk. Pasopati yang versi gejluk, kita masih penasaran di bagian itu teman-teman. Oke, laras sudah, dia pakai OD 8, tabung sudah, dia pakai OD 25, pengisian di 2500, tabungnya bahannya kuningan. Kalau larasnya ini tadi bahannya di seamless. Untuk pelepasan laras sudah saya jelaskan. Untuk bagian dari visir depan, oke. Ini untuk bagian dari belakangnya dia pakai visir bentuk V kecil. Nah, oke ya, V kecil untuk bagian dari visir belakangnya seperti ini. Bisa teman-teman setting untuk bagian dari tinggi rendahnya, atau mungkin di bagian kiri kanannya nanti juga bisa teman-teman setting, karena ini ada baut kecil lagi di bagian ujung visir belakangnya. Jadi untuk penyetingan kiri kanan dari unitnya oke, masih sangat memadai, masih sangat mendukung buat teman-teman gunakan ya. Oke, ini baut apa ini? Oke, ini kayaknya ada baut dua baut L. Ini saya kurang paham ya untuk bagian dari sini. Kayaknya dia ini untuk bagian dari pengunci untuk mesin yang ada di dalamnya sini, pengoperasian yang ada di dalamnya. Saya kurang paham teman-teman, beneran ya, saya jujur kurang paham untuk bagian dari dua baut ini. Oke ya, rel tele ukuran 11. Jadi untuk teman-teman kalau pengen gunakan penggunaan teleskop, nanti bisa difungsikan ke penggunaan rel tele ukuran 11. Ini untuk bagian dari penggunaannya pastinya kita sudah punya, pastinya punya ya untuk bagian dari rel 11 ya, karena rata-rata penggunaan dari senapan angin itu relnya 11. Baik yang uklik, PCP maupun gejluk itu rata-rata penggunaannya paling besar di ukuran 11, 22 jarang. Rata-rata 22 itu model-modelnya itu yang sudah seperti chambernya model monoblock. Kalau nggak gitu di model monolight. Monolight rata-rata juga pakai yang ukuran 11 juga sih. Ada juga yang modelnya seperti unit-unit
Lacan, Bandit, dan lain sebagainya. Itu biasanya penggunaannya yang di 22. Selain itu rata-rata untuk penggunaannya biasanya di ukuran 11 untuk bagian dari relnya. Oke, ini mau tak buka sebenarnya untuk praktekin. Ini kalau dilihat-lihat dari bagian untuk ininya ya, tali sandangnya ini dia model jerat sih. Soalnya rata-rata Pasopati dulu yang model seperti itu, tali sandang jerat. Kalau dulu, nggak tahu yang sekarang ya, nggak ada swivelnya juga kayaknya. Ini yang tali sandang gede, model jerat biasanya oleh Pasopati. Oke ya. Untuk bagian dari pengisiannya bisa teman-teman andalkan dua model pengisian seperti yang saya bahas di awal tadi. Bisa difungsikan di gejluknya bagian tuas bawahnya sini, pipa kecil di bagian bawahnya maupun di bagian pengisian coupler yang ada di tengah sini. Nah, jadi untuk pengisian enak. Jadi teman-teman sudah kalau pengen pasang pengisian PCP tinggal mompa aja, tinggal nancepin untuk bagian dari tube pompa, tinggal mompa. Yang gitu kalau pengen pakai kompresor tinggal nancepin, nyalain kompresor. Untuk bagian dari gejluk karena dia di 25 kurang lebih di 800 kali gejluk dia bisa dapat di berapa PSI ya? Ya kurang lebih dikit lah. Maka dari itu sekarang untuk gejluk lebih difungsikan ke penggunaan PCP untuk pengisiannya. Oke. Track dia punya 5. Untuk bagian dari model mano dia ada di bagian bawah. Ya. Ini untuk bagian dari mano rata-rata lebih ke penggunaan di samping sih, itu di depan kalau orang-orang yang di penggunaan gejluk ya. Iya, tapi ada juga yang mengincar di bagian bawah juga untuk melindungi sih, karena intinya untuk bagian dari popornya itu kan dia ada bagian tersendiri, ada tambahan untuk modelnya, model seperti grip, ini grip depan, cengkraman depan kita, sekaligus untuk bagian pelindung di bagian manonya. Jadi untuk manometer dia lumayan, ini masuknya kurang lebih di 1 sentian. Ya, 1 sentian untuk masuknya ya, dari luar popor, permukaan popor sampai masuk ke dalam bagian permukaan kaca manonya itu dia kurang lebih di 1 sentian untuk masuknya. Jadi lumayan sangat terlindungi untuk bagian dari manometernya di unit ini. Masuk banget untuk unitnya. Ini untuk bagian dari penguncian cuma 1. Iya, dia cuma pakai 1 penguncian baut teman-teman. Dari unit gejluk Pasopati ini cuma ada di bagian belakang sini. Saya agak kaget soalnya biasanya kan untuk unit-unit gejluk itu ada 2 model penguncian, ada 2 baut penguncian di depan di belakang sini, sama yang satunya ada di depan sini. Ini dia berani banget untuk bagian dari modelnya, dia cuma pakai 1 model penguncian baut. Bisa sih, bagus banget. Untuk unit gejluk seperti biasa nggak ada untuk bagian dari setelan power. Ya. Jadi untuk unit-unit yang tanpa setelan power itu biasanya bisa teman-teman temuin itu bagian dari model gejluk sama Ruger tuh, sama uklik. Uklik nggak perlu ada setelan power soalnya. Oke ya, uklik itu hanya membutuhkan sebuah kekuatan pompa, kekuatan tekanan angin yang kita masukkan melalui pompaan itu. Kalau unit yang model-model gejluk, artinya nanti kalau teman-teman pengen nyeting untuk bagian dari powernya, itu nanti teman-teman harus buka-buka dulu untuk bagian dari belakangannya sini. Untuk belakangnya dia itu pakai penguncian 2 baut plus, 2 baut kembang di bagian unit ini. Ini ada yang kiri kanan gampangnya. Nanti teman-teman bisa buka dulu untuk penggunaannya kalau teman-teman pengen ngurangin atau pengen ganti pernya. Oke ya. Untuk bagian dari kokang dia pakai kokang putar. Ya, umumnya gejluk ya, rata-rata gejluk terutama yang model chambernya seperti ini dia itu putar. Kecuali kalau yang chambernya putus kayak ini Sanaji, Marsgan, Ergans, dia itu untuk bagian dari kokangnya, cara kita ngeluarin kokangnya itu diputar. Jadi model bulat yang diputar. Nah, untuk unit-unit yang gejluk, tapi ada juga tuasnya, tapi kecil. Kalaupun ada tuas yang kayak gini, kan tuasnya kan teman-teman. Kalau unit yang seperti Sanaji, Ergans itu dia tuasnya kecil. Ya, cuma segini. Jadinya sini sampai sini. Dikit banget, kecil banget, kurang lebih di 1 sampai 1,5 sampai 2 cm untuk panjangnya. Untuk bagian dari formasi tangan kita pastinya nanti harus benar-benar tersentral ke bagian di penarikannya sini. Oke ya. Untuk bagian dari picunya dia pakai picu standar. Ini untuk bagian pelindungnya dia masuk ke bagian langsung pelindung popor ya. Ini jadi untuk bagian dari pelindung picunya itu dia satu model dengan popor, satu bagian dengan popor. Dan untuk bagian dari grip belakang
dia modelnya klasik banget ya untuk modelnya ya. Untuk bagian dari model popper klasik. Ini buat grip belakangnya dia juga klasik. Lehernya kecil. Jadi ini lebih memudahkan kejangkauan cengkraman-cengkraman yang seumpama tangan-tangan teman-teman itu ada yang ukurannya nggak sebesar saya. Nah, oke ya. Kan beberapa orang ada yang punya tangannya itu yang agak kecil. Jadi untuk unit ini tuh lebih difungsikan memudahkan terutama yang punya genggaman tangan yang nggak sebesar model seperti ini. Oke ya. Nah, kayak ini. Untuk dari penggunaan di bagian bagian visir, termasuk visir yang jernih. Ya, kok jernih sih. Untuk bagian dari visirnya itu untuk bagian dari belakang dia termasuk visir-visir belakang yang tajam untuk bagian dari model V-nya untuk unit ini. Ya, untuk bagian dari penggunaannya ini soalnya di dalam ruangan ya, jadi kelihatan tajam. Kalau kecuali saya mainnya di luar ruangan yang pastinya ada sinar matahari masuk langsung ke mata saya, pastinya juga ada agak silaunya. Jadi lebih disarankan untuk penggunaan gejluk di penggunaan tambahan teleskop, karena itu tadi dia untuk bagian dari visir dia itu lebih ditujukan ke jarak dekat. Kalau visir, kalau penggunaan teleskop dia itu bisa difungsikan di 50 meter ke atas. Oke. Nah, seperti ini ya untuk gejluknya ya. Ini kalau bagian dari ukuran laras hanya ready di 60. Iya, untuk sementara keterangannya cuma di 60 saja sih yang ada di toko kita ya. Ini coba saya cek dulu. Kayaknya kita masih ada waktu untuk tes akurasi. Saya coba tes untuk akurasinya ya. Di belakang langsung sambil kita nutup untuk bagian dari videonya. Di belakang juga. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kali ini kita coba ya untuk bagian dari akurasi. Ya, ini beda hari buat perekamannya. Soalnya kemarin itu saya terlalu sore untuk bagian dari pembuatan videonya. Jadi biasanya itu 1 hari selesai, jadi 2 hari. Ini setengah-setengah ya. Oke, betul. Oke lah. Mari kita coba tes untuk bagian dari akurasinya. Ini saya pakai mimis dari Tiger 12 grand. Sambil kita coba. Kalau dari dulu itu biasanya Pasopati terkenal terutama di bagian gejluk itu dia stabil. Kurang lebih untuk power tadi saya coba untuk zero kurang lebih ya. Kekuatan powernya kayak unit-unit gejluk Tiger. Kurang lebih. Sekarang kita coba dulu ya. Untuk 25. Oke. Masuk ke bagian power kecil sih kalau pakai track 1. Oke. Dan untuk lontaran perputaran antara target itu juga nggak terlalu kencang kayak unit-unit. Seumpama saya tes gejluk itu biasanya di unit gejluk Sanaji, Marsgan, dia itu untuk pengenaan tak muternya itu biasanya kencang. Kalau unit ini tuh enggak. Ini masih track 1 ya. Mungkin nanti bisa lebih kencang lagi di penggunaan track yang lebih gede lagi. Di 2, 3 dan keempat itu mungkin bisa jadi lebih kencang lagi untuk bagian dari power yang ditawarkan. Karena untuk penggunaan di track 1 pastinya kan untuk penggunaannya lebih ke jangkauan buruan yang kecil kan, maka dari itu kalau seumpama target yang ada di sana kita kenain yang di atas itu dia jatuh semua, itu bisa kita prediksi untuk bagian dari kekuatan lesatan pelurunya itu kenceng lagi ya. Dia kena sebenarnya cuma nggak mau jatuh. Letak-letak ya. Ini ya, coba di bawah saja. Oke. Terbantu karena tadi sudah digoyang beberapa kali ya di atas. Coba ini lagi saja. Nyantol. Jadi salah satu opsi buat teman-teman kalau pengen cari unit gejluk yang untuk bagian di ukuran powernya masuk sedang sampai ke besar. Soalnya nanti saya video ke depan bakalan saya keluarkan juga, kita bakalan ngeluarin unit Ataman dari Pasopati juga. Tinggal nunggu visirnya, soalnya visirnya kemarin itu hilang. Oke, bagus ya. Masuk stabil. Kalau teman-teman pengen order nanti biar saya tulisin di sini sudah akurasi videonya di YouTube Sanjaya. Gitu aja ya.
biar lebih enak juga. Jadi seumpama pengiriman biar lebih cepat, biar lebih gampang juga. Oke, bagus. Kayak posisi kita tes unit PCP Tiger dulu, nyantai, nggak sampai hitung-hitungan untuk bagian dari power, hitung-hitungan untuk bagian dari mimis yang cocok, nggak sampai. Ya udah tinggal main-main aja kalau unit yang Pasopati ini. Udah lama banget terutama nggak ready ya bagian dari Pasopati. Dulu kita punya Pasopati big game, nggak punya stok itu juga, cuma sampai sekarang belum restock lagi. Jadi kalau teman-teman beberapa kali menanyakan untuk unit Pasopati, kita sebenarnya pernah jual juga, cuma itu bagian dari stoknya kita nggak bisa jamin. Jadi seumpama kosong, nggak bisa menjanjikan kapan ready-nya lagi. Kadang bisa cepat, kadang bisa enggak. Oke ya. Kalau berdasarkan dari spesifikasi yang kita bahas di bagian sebelumnya, unit ini termasuk unit-unit yang ukuran sedang ya, untuk bagian dari range harganya sedang, tapi untuk bagian dari kualitas masuk tinggi. Jadi untuk penggunaan cocok banget buat teman-teman yang butuh seumpama unitnya itu unit dengan harga murah, tapi untuk bagian dari sesuatu yang ditawarkan, kualitas yang ditawarkan itu bagus. Ini salah satu contoh unit yang cocok. Oke, coba kita jatuhkan yang ada di atas. Kalau dia mau jatuh, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya sudah. Oke ya, di sini menyantai saja atas. Oke, jatuh satu. Tadi, satu lagi ya. Barangkali dia mau jatuh. Nah, oke. Tak tambah 3 lagi. Nyata ya kita ya buat bagian dari review kali ini. Soalnya ini kita lagi istirahat juga, jadi nggak perlu ragu lagi. Untuk unit yang diakurasi tinggal dikit. Pertama dari nembol RX yang masih laris di bagian gen keduanya, di samping saya ini pas. Nah, ya, adalah. Satu lagi. Iya. Satu lagi di bagian yang sebelah kiri. Bagian penutup. Ini ramnya. Nah, oke, alah. Loncat lagi. Selesai untuk bagian dari groupingnya, akurasinya seperti itu tadi. Sekarang coba saya cek. Sebelum saya tes buat akurasinya, saya cek tadi angin di 2100. Kurang lebih untuk jumlah tembakannya karena dia banyak. Biasanya untuk unit gejluk itu termasuk ini yang bisa kita katakan untuk bagian di iritannya itu bisa jadi pertimbangan, bisa dipertimbangkan. Banyak ya pakai apa ini ya. Sisa di angin 1500. Entar berapa kali tembak tadi? 15 lebih ya? Ya 1500 untuk bagian dari total angin sisa. Berarti untuk pengeluaran hampir kurang lebih dia sangat irit banget. Kurang lebih untuk penggunaan per 100 PS itu dia bisa sampai 3 sampai 4 kali tembak untuk unit ini. Cuma penurunan di 500 PSI. Sedangkan tadi kita jumlah total tembakannya itu tadi kurang lebih di 15 lebih untuk bagian dari jumlah tembakannya. Masuk oke, masuk sangat worth it untuk bagian dari harga dengan kualitas yang bagus. Ini termasuk sangat murah untuk harganya. Tapi untuk bagian dari kualitasnya termasuk tinggi. Pasopati. Ini ya buat unitnya ya. Nanti biar saya tandain sudah akurasi. Jadi untuk pengiriman biar lebih cepat juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup di bagian sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen order untuk unit Pasopati ini, nanti bisa hubungin adminnya ada di layar. Sampai jumpa.